Anda pernah nggak sih ngelihat keputusan pelanggan gitu kok rasanya aneh ya, nggak masuk akal gitu? Ternyata kita semua ini emang sering banget nggak rasional, tapi nah ini kabar baiknya. Ketidakrasionalan kita itu sebenarnya ada polanya bisa ditebak. Hari ini kita bakal coba bongkar nih saripati dari buku kerennya Dan Ariely, judulnya Predictably Irrational. Sumber kita kali ini rangkuman sama analisis yang udah disiapin khusus buat Anda semua, para pebisnis di Indonesia, apalagi nih yang lagi berjuang keras di landscape bisnis yang kompetitif banget kayak di Jakarta misalnya. Oke, misi kita hari ini apa? Kita pengen ngerti kenapa sih pelanggan itu sering bertindak di luar logika ekonomi yang biasa kita pelajari. Dan yang lebih penting, gimana Anda bisa pakai pemahaman ini buat bikin strategi bisnis yang lebih cerdas, lebih jitu, tanpa harus melulu banting harga, perang harga terus. Oke deh, mari kita mulai bedah ya. Banget, itu soal relativitas. Gampangnya gini deh, pelanggan Anda itu seringnya nggak yakin sebenarnya nilai suatu barang atau jasa itu berapa. Sampai Anda kasih pembanding. Otak kita itu otomatis nyari-nyari perbandingan buat bantu ambil keputusan. Tepat sekali. Dan ini nih nyambung ke sesuatu yang menarik banget. Namanya efek umpan atau decoy effect. Contoh yang paling sering dikutip itu dari langganan majalah The Economist. Pernah dengar kan? Awalnya tuh cuma ada dua pilihan. Pertama, langganan online aja, harganya $59. Yang kedua, paket cetak plus online, harganya $125. Nah, waktu itu yang milih online aja itu sekitar 68%. Terus yang milih paket cetak plus online 32%. Cukup jelas ya pembagiannya? Oke, masuk akal sejauh ini. Yang satu murah, yang satu mahal tapi dapat lebih banyak. Terus? Nah, terus mereka iseng nambahin pilihan ketiga. Ini dia umpannya. Langganan cetak aja harganya $125 juga. Hah? Cetak aja $125? Harganya sama kayak yang dapat cetak plus online? Aneh banget. Siapa yang mau milih? Nah, itu dia poinnya. Jelas nggak menarik kan? Tapi lihat hasilnya, pilihan orang tuh langsung berubah drastis banget. Yang milih online aja tadi, anjlok jadi cuma 16%. Terus, yang milih si umpan cetak aja, tebak berapa? 0%. Nggak ada sama sekali. Iya, iyalah, ngapain juga ya? Tapi, yang milih paket target utama, yaitu cetak plus online yang $125 itu, melonjak jadi 84%. Wow, jadi si umpan yang nggak dipilih itu malah bikin pilihan yang lebih mahal jadi laku keras ya? Gimana logikanya itu? Logikanya gini, si umpan cetak aja $125, itu bikin paket cetak plus online $125 itu kelihatan jadi super deal. Kan harganya sama, tapi yang satu dapat online-nya juga. Jadi si umpan ini fungsinya bukan buat dipilih, tapi buat bikin pilihan target kita kelihatan jauh lebih menarik kalau dibandingin sama si umpan. Otak kita jadi lebih gampang mutusin, oh yang ini jelas lebih untung, gitu. Wah, gila juga ya cara kerjanya. Jadi kalau kita mau terapin ini di bisnis kita, misalnya saya punya kedai kopi gitu di Jakarta. Gimana caranya biar ya tetap etis lah, nggak kelihatan nipu tapi efektif? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kuncinya itu di transparansi nilai yang didapat pelanggan. Jangan sampai umpan itu kelihatan nggak masuk akal sama sekali. Misalnya nih, Anda bisa bikin paket ngopi hemat. Ini umpan ceritanya. Harganya katakanlah 40.000. Isinya kopi sama satu donat biasa. Oke lah ya. Terus persis di sebelahnya Anda taruh paket ngopi puas. Ini targetnya. Harganya 45.000. Isinya kopi, donat biasa, plus satu croissant premium yang kelihatan enak banget. Oke. Selisih cuma 5.000 tapi dapat tambahan croissant premium ya? Betul. Selisih Rp5.000 itu terasa kecil banget kan buat dapetin tambahan croissant yang jelas-jelas kelihatan nilainya lebih dari 5.000. Pelanggan jadi ngerasa dapat deal yang bagus banget kalau milih paket yang 45.000. Anda sebenarnya lagi ngarahin mereka ke pilihan yang Anda mau, tapi secara halus. Anda jadi kayak arsitek pilihan buat mereka, gitu. Oke, saya ngerti. Jadi ini soal gimana kita nyajiin pilihan supaya target kita itu kelihatan jadi pilihan yang paling cerdas, paling menguntungkan ya. Menarik. Nah, setelah kita ngerti gimana perbandingan itu bisa mainin pikiran kita, ada satu kata lagi nih yang sering banget bikin logika kita kayak mati kutu. Kata gratis. Apa sih sebenarnya kekuatan kata ini? Kok kayaknya sakti banget? Oh, kalau kata gratis, ini punya daya magisnya sendiri emang. Kuat banget efeknya. Ariely juga ngebuktiin ini lewat eksperimen coklat yang terkenal itu.
Jadi ada pilihan antara coklat Lindt yang premium ya, harganya 15 sen, atau coklat Hershey's Kiss biasa, harganya cuma 1 sen. Oke, Lindt versus Hershey's Kiss. Kualitas beda jauh, harga juga beda. Iya. Nah, secara rasional kan, orang mikir, nambah dikit dapat kualitas jauh lebih bagus. Makanya waktu itu, mayoritas sekitar 73% milih Lindt yang 15 sen. Masuk akal kan? Iya, wajar sih. Tapi nih, pas harganya sama-sama diturunin 1 sen aja, jadi Lindt harganya 14 sen, nah Hershey's Kiss jadi gratis, 0 sen. Tebak apa yang terjadi? Mayoritas, 69% langsung pindah haluan. Mereka milih Hershey's Kiss yang gratis. Hah, serius? Dari 73% milih Lindt, jadi cuma sekitar 31% ya berarti ya? Gara-gara yang satu jadi gratis. Padahal Lindt cuma 14 sen loh. Persis. Kata gratis itu kayak punya tombol ajaib yang bisa matiin bagian otak kita yang biasa ngitung untung rugi secara rasional. Kenapa bisa gitu? Mungkin ya, salah satu teorinya karena kata gratis itu menghilangkan sama sekali rasa takut rugi, zero risk. Kita ngerasa nggak mungkin salah pilih kalau itu gratis. Ada sensasi emosional positif yang kuat banget. Wah, ini sih Indonesia banget ya rasanya. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja fenomena gratis ongkir di marketplace online. Shopee, Tokopedia, di mana-mana kan. Banyak banget loh dari kita, mungkin termasuk saya juga kadang-kadang, rela nambah-nambahin barang yang sebenarnya nggak terlalu perlu, atau bayar harga produknya sedikit lebih mahal. Yang penting total belanjaannya nyampe syarat buat dapat gratis ongkir. Padahal ongkirnya mungkin cuma 10.000, 15.000, tapi rasanya tuh kayak menang banyak gitu kalau dapat gratis ongkir. Betul sekali. Itu contoh sempurna kekuatan gratis dalam konteks lokal kita. Emosinya itu yang kena. Jadi selain gratis ongkir yang udah umum banget, gimana lagi nih pebisnis, terutama UKM mungkin, bisa pakai sihir gratis ini secara kreatif? Wah, banyak caranya. Misalnya model bisnis freemium. Anda kasih versi dasar produk atau layanan Anda secara gratis. Ini buat narik orang sebanyak mungkin buat nyoba. Harapannya, sebagian dari mereka nanti suka dan butuh fitur lebih, terus mau upgrade ke versi berbayar. Game-game mobile banyak pakai ini kan, aplikasi-aplikasi juga. Ah iya benar juga, kasih coba gratis dulu ya. Atau promosi yang udah klasik banget tapi tetap ampuh. Beli satu, gratis satu. Atau beli produk A, gratis produk B. Itu selalu menarik perhatian. Intinya adalah, kata gratis itu pemicu emosional yang sangat kuat. Harus hati-hati pakainya tapi potensinya besar. Nah, sekarang kita geser sedikit ya. Ada konsep lagi yang menurut saya krusial banget buat dipahami pebisnis. Yaitu tentang gimana kita ini sebenarnya hidup dan beroperasi dalam dua dunia norma yang beda banget. Dua dunia norma, maksudnya gimana tuh? Jadi Aryali bilang ada norma sosial dan ada norma pasar. Norma sosial itu ngatur hubungan kita yang sifatnya ya sosial. Pertemanan, keluarga, komunitas. Bantu tetangga angkat barang, ngasih hadiah ulang tahun. Kita ngelakuin itu karena hubungan baik, karena peduli, bukan ngarep bayaran langsung. Nggak ada hitung-hitungan uang di situ. Oke, norma kebaikan hubungan gitu ya. Terus norma pasar? Nah, kalau norma pasar itu beda. Ini murni soal transaksi. Ada harga, ada barang, atau jasa. Kamu bayar sekian, kamu dapat ini. Jelas, terukur. Fokusnya ke untung rugi, efisiensi. Kayak waktu kita beli barang di toko atau bayar gaji karyawan, semuanya pakai uang. Oke, jadi sosial itu soal hubungan, pasar itu soal transaksi dan uang. Terus, apa masalahnya? Kenapa ini penting? Masalahnya muncul kalau kita nggak sengaja nyampur adukin kedua norma ini. Bisa jadi bumerang, hasilnya malah berlawanan sama yang kita harapkan. Nyampur adukin gimana maksudnya? Contohnya deh. Contoh paling klasiknya dari studi soal penitipan anak. Ada masalah orang tua sering telat jemput anaknya. Nah, pengelola penitipan ini mikir, oke, biar pada disiplin, kita kasih denda aja buat yang telat. Logis kan? Ada konsekuensi finansial. Iya, kedengerannya masuk akal sih, biar ada efek jera gitu ya. Tapi hasilnya, keterlambatan orang tua malah naik, bukannya berkurang. Loh, kok bisa? Aneh banget, kenapa malah naik? Karena denda itu, tanpa disadari, mengubah persepsi orang tua dari ranah norma sosial ke ranah norma pasar. Tadinya kalau telat orang tua mungkin merasa nggak enak, merasa bersalah udah merepotkan guru, itu norma sosial, rasa bersalah karena hubungan. Tapi begitu ada denda, rasa bersalah itu hilang.
diganti sama transaksi. Oh, saya telat. Ya udah, saya bayar aja dendanya. Saya udah bayar kok untuk hak terlambat ini. Jadi kayak beli layanan tambahan aja. Norma sosialnya mati. Astaga, ya juga ya. Nggak kepikiran ke situ. Jadi denda malah menghilangkan rasa bersalahnya. Betul. Nah, ini implikasinya gede banget buat bisnis loh. Coba pikirin, misalnya pas ada pelanggan komplain. Iya, gimana tuh hubungannya? Kadang-kadang, respons terbaik itu bukan langsung nawarin kompensasi uang atau diskon gede. Itu kan norma pasar. Mungkin permintaan maaf yang tulus banget, dengerin keluhannya baik-baik, tunjukin empati, terus kasih solusi yang sifatnya lebih personal atau bantuan ekstra. Ini main di norma sosial. Itu seringkali bisa jauh lebih ampuh buat memperbaiki hubungan dan bikin pelanggan jadi loyal lagi. Benar juga. Kadang pelanggan cuma pengen didengarin dan dimengerti ya, bukan cuma uang ganti rugi. Persis. Begitu juga buat motivasi tim atau karyawan. Kadang pengakuan tulus di depan tim, ucapan terima kasih personal, atau ngasih kesempatan buat belajar hal baru. Ini norma sosial. Efeknya bisa lebih dahsyat dan tahan lama buat motivasi dibanding sekedar bonus uang yang kecil, norma pasar. Jadi ini bisa jadi semacam senjata rahasia buat UKM ya. Terutama di Indonesia kan banyak pemain besar yang jor-joran perang harga. Mainnya di norma pasar terus. Sangat bisa. Justru ini kesempatan emas buat UKM. Pemain besar seringkali susah banget buat membangun kedekatan personal yang otentik. Mereka fokusnya ke volume transaksi, efisiensi, norma pasar. UKM bisa banget main di kekuatan norma sosial. Bangun komunitas pelanggan, kenali pelanggan secara personal, bangun rasa percaya, bikin mereka merasa jadi bagian dari sesuatu, dihargai bukan cuma sebagai sumber uang. Jadi loyalitas yang benar-benar kuat itu seringkali lahirnya dari hubungan baik, dari trust, dari norma sosial tadi ya, bukan cuma karena paling murah. Tepat. Harga murah itu gampang ditiru. Tapi hubungan baik, kepercayaan, komunitas yang kuat, norma sosial, itu aset yang jauh lebih susah ditiru kompetitor dan bisa jadi pembeda yang kuat banget dalam jangka panjang. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita tadi, intinya adalah memahami kalau pelanggan Anda, ya kita semua juga sih, nggak selalu bertindak rasional sesuai buku teks ekonomi, tapi ketidakrasionalan kita ini ada polanya, bisa diprediksi. Dan pemahaman ini jadi kayak alat bantu yang kuat banget buat bisnis. Anda jadi bisa merancang penawaran, struktur harga, cara berkomunikasi, bahkan cara nanggepin komplain dengan lebih cerdas. Nggak cuma ngandalin logika harga semata. Anda bisa lebih efektif dalam memandu pilihan mereka. Persis. Anda bisa jadi arsitek pilihan yang lebih baik buat pelanggan Anda. Menggunakan pemahaman tentang efek umpan, kekuatan kata gratis, dan perbedaan norma sosial vs pasar. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu perenungan penting nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut. Dengan semua pengetahuan tentang bias-bias psikologis ini, tentang cara kerja otak pelanggan yang nggak selalu lurus ini, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa memanfaatkannya secara etis? Gimana caranya memakai insight ini untuk memajukan bisnis Anda untuk lebih sukses, tapi di saat yang sama juga membangun dan menjaga kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan Anda di Indonesia? Jangan sampai malah jadi manipulatif ya. Nah, itu dia. Etika penggunaannya ya. Betul. Itu tantangan sekaligus peluangnya. Memakai ilmu ini untuk kebaikan bersama, bukan cuma keuntungan sesaat. Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng.